Bang Adian Napitupulu mengatakan bahwa tidak lama lagi menghitung hari pasca 20 Oktober, Pak Jokowi akan menjadi warga biasa yang kehilangan kekuasaan atau powernya. Kita akan diskusikan benarkah Pak Jokowi akan kehilangan kekuasaannya atau powernya selepas tanggal 20 di bukan partai politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, ruang kita bersama untuk merespon berbagai macam cuitan-cuitan, ya, tweet-tweet gitu ya, yang tentu mengkritik kekuasaan, kebijakan-kebijakan pemerintah dan serangan-serangan personal yang ditujukan kepada pribadi presiden. Tentu kita akan tetap rasional dan netral dalam konteks untuk melihat ini, ya, berpihak kepada yang memang pantas untuk dipihaki dan tentu merespon antitesis terhadap mereka yang juga perlu kita antitesis. Kembali kepada persoalan pasca 20 Oktober nanti, apakah sang presiden Pak Jokowi yang 10 tahun menjadi seorang yang dekat dengan apa yang disebut dengan penggunaan power, ya, use of power, ya, itu kemudian akan kehilangan kekuasaannya, kehilangan kekuatannya oleh karena sebab ia tidak memiliki rumah besar yang disebut dengan partai. Berbeda dengan Bu Megawati yang pasca selesai menjabat sebagai presiden masih memiliki kekuasaan yang powerful, super power, sehingga mampu menundukkan sang presiden menjadi sebatas level petugas partai. Yang kemarin dalam konten yang lain saya katakan adalah presiden yang sungguh-sungguh cawe-cawe adalah Bu Megawati. Ya, dalam hal ini ketika ia turun tahta dan kemudian menunggangi pemerintahan Jokowi dengan majority sebagai pemenang hat-trick dari pemilihan legislatif, sehingga bargaining positionnya sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah sangkaan dari Bang Adian Napitupulu ini akan benar-benar terrealisasi dengan mengatakan bahwa basis argumentasi yang dibangun oleh Bang Adian Napitupulu adalah bahwa relasi kekuasaan yang dibangun berdasarkan kepentingan atau relasi uang dan juga relasi kepentingan itu tidak akan mampu bertahan. Nah, disinilah saya kira hal yang dilupakan oleh Bang Adian, bahwa semua orang tahu bahwa relasi politik selalu berbicara tentang apa yang disebut dengan relasi kepentingan. Karakter sebuah politik pastilah, ya, merupakan sebuah negosiasi, ya, kesepakatan kolektif, kolegial, apakah itu berbasis kelompok, berbasis kepentingan partai dan yang lain-lain, dan semua orang tahu tentang hal itu dan maklum, dan itulah karakter yang harus diterima. Tetapi ya, kita harus tahu bahwa relasi-relasi itu bukan hanya berbicara tentang relasi kepentingan terkait dengan sumber daya semata-mata, tetapi juga relasi kepentingan bagaimana menjaga ideologi negara, menjaga kepentingan bersama dalam konteks membangun sebuah negara yang stabil, ya, negara yang dikatakan Francis Fukuyama sebagai strong state, ya, suatu negara yang memang akan dalam konteks menjaga keberlanjutan sebuah negara harus memiliki suatu sistem ketatanegaraan yang kuat yang bisa menjamin bahwa kelompok-kelompok kepentingan ada pada konteks titik keseimbangan. Nah, disitulah yang kemudian menarik untuk kita masuk lebih jauh. Apakah Pak Jokowi akan kehilangan, ya, sumber daya kekuasaannya? Saya kira hal yang lumrah untuk mengatakan siapapun presiden yang berdasarkan undang-undang konstitusi telah menjabat dua periode lamanya, ya tentu bukan bicara tentang kehilangan kekuasaan, tetapi menyerahkan estafet kekuasaan atau kepemimpinan itu kepada presiden yang berikutnya. Jadi dari titik ini kita tidak melihat bahwa Pak Jokowi kehilangan kekuasaan seolah-olah sedang mempertahankan kekuasaan, tetapi ya mengestafetkan kepemimpinan itu, tongkat kepresidenan, kepada Pak Prabowo dan juga pada wakilnya Mas Gibran. Saya tidak ingin mencoba untuk melihat variabel Mas Gibran itu sebagai sebuah roh dari Pak Jokowi. Ya, anggap saja bahwa Mas Gibran adalah personalitas kepentingan dari kelompok-kelompok yang menginginkan, ya. Tetapi kita harus lihat bahwa Pak Jokowi adalah seorang yang mampu melintasi samudera politik, ya, gelombang politik yang luar biasa, badai politik yang luar biasa, dan kemudian
masih tetap berdiri tegak. Ini merupakan sebuah catatan yang perlu diperhatikan oleh Bang Adian Apitupulu dan juga yang lain-lain, bahwa Pak Jokowi sesungguhnya pasca 20 itu saya yakin belum selesai atau never ending ya. Jadi saya melihat ada sebuah catatan bahwa apa yang disebut dengan kepemimpinan Pak Jokowi ya menjadi sebuah gerakan moral ya, yang tentu menginspirasi dan memotivasi siapapun untuk kemudian belajar banyak dari kemampuan leadership ya, political leadership dari Pak Jokowi yang mampu untuk bertahan dalam turbulensi politik yang luar biasa. Nah, dan saya masih punya kepercayaan bahwa pasca 20 Oktober ini Pak Jokowi akan menjadi suatu katakanlah memegang disebut dengan capital sosial atau modal sosial yang sangat tinggi, oleh karena tingkat trust atau kepercayaan publik terkait dengan kinerja ya, kebijakan-kebijakan yang dibangun yang mayoritas rakyat Indonesia menerima itu dan tidak akan terhapus pada memori masyarakat Indonesia. Dan tentu kita akan menunggu ya langkah politik beliau, sekalipun beliau mengatakan akan pulang ke Solo, tetapi tentu pulang bukan berarti menjauh dari kehidupan politik ya, dan saya yakin bahwa akan ada dorongan-dorongan, nasihat-nasihat dari mereka-mereka yang mencintai Pak Jokowi untuk bersama-sama membangun bahtera yang baru ya, yang kalau kita belajar dari Pak Suryo Paloh dengan Nasdem, walaupun tidak pernah menjabat sebagai wakil presiden atau presiden, tapi mampu membawa bahtera itu diperhitungkan dalam kontestasi politik. Apalagi kalau dikatakan bagi Pak Jokowi yang sudah 10 tahun ya punya andil, punya kontribusi yang tidak bisa dielak, dan itu merupakan sebuah social capital ya yang betul-betul merupakan modal besar bagi Pak Jokowi untuk membangun bahtera partai atau organisasi yang nanti turut akan berbicara, memberikan support system terkait dengan langkah-langkah politik siapapun yang kemudian nantinya akan merupakan pihak-pihak yang perlu didukung. Nah, jadi catatan saya di sini adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Bang Adian Apitupulu bahwa Pak Jokowi setelah ini menjadi warga biasa, memang dari dulu Pak Jokowi memang menjadi warga biasa. Ya, semua mereka menjadi presiden itu adalah warga negara biasa dan akan tetap menjadi warga negara biasa yang punya kepentingan politik, yang punya peluang dan kesempatan yang sama sebagai warga negara untuk bisa berpartisipasi dalam turut menentukan kebijakan-kebijakan politik di negeri kita. Inilah yang harus menjadi sebuah catatan. Dan di akhir ini saya kembali sedang menantikan langkah politik yang mengejutkan bagi kita semua. Kemana? Nanti kita akan bicarakan dalam konten-konten yang berikutnya di Bukan Partai Politik.